wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Hairani, NIM 18004045. Di sini saya akan menjelaskan tentang format kegiatan BK, yang dimana format kegiatan yang pertama yaitu format kegiatan klasikal. Format kegiatan klasikal yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam suatu kelas. Kegiatan bimbingan dan konseling ini bisa berupa diskusi kelas atau brainstorming atau curah pendapat. Layanan bimbingan klasikal mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai yang pertama yaitu dapat terjadinya interaksi sehingga saling mengenal antara guru pembimbing dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Yang kedua, dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi langsung antara guru pembimbing konseling dengan peserta didik. Khusus bagi peserta didik dapat menyampaikan permasalahan kelas atau pribadi atau curhat di kelas. Yang ketiga yaitu dapat terjadinya kesempatan bagi guru pembimbing konseling melakukan tatap muka, wawancara, dan observasi terhadap kondisi peserta didik dan suasana belajar di kelas. Pelaksanaan bimbingan klasikal ini yang pertama adalah layanan ini dalam bimbingan dan konseling berbeda dengan mengajar. Layanan ini juga memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah bimbingan klasikal ini yang pertama yaitu melakukan pemahaman peserta didik atau menentukan kelas layanan, menyiapkan instrumen pemahaman peserta didik, pengumpulan data, analisis data, dan meneruskan pemahaman. Yang kedua, menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik atau kondisi atas dasar hasil pemahaman peserta didik. Yang ketiga, memahami metode dan teknik yang sesuai dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling atau ceramah diskusi atau ceramah simulasi diskusi atau ceramah tugas diskusi. Yang kedua yaitu format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling. Format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling ini ialah suatu format kegiatan yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Tujuan dari layanan format kegiatan kelompok ini ialah yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, yaitu mengentaskan permasalahan dalam kelompok. Yang ketiga, yaitu format kegiatan individual bimbingan dan konseling. Format kegiatan individual bimbingan dan konseling ini yaitu suatu format kegiatan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh konselor bisa memberikan karena dengan format layanan ini. Individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan. Ada hal-hal yang perlu dipahami dari seorang rangka pengembangan pribadi dari seorang individual dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu identitas diri, yaitu sebagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi. Yang kedua, kondisi jasmaniah dan kesehatan. Yang ketiga, kapasitas. Yang keempat, sikap dan minat. Yang kelima, watak dan temperamen. Yang keenam, cita-cita sekolah dan pekerjaan. Yang ketujuh, aktivitas sosial. Yang kedelapan, kelebihan atau keluarbiasaan dan kelainan yang dimiliki dari konselor. Yang ke-10, latar belakang keluarga siswa.
Yang keempat yaitu format kegiatan layanan lapangan bimbingan dan konseling. Kegiatan ini merupakan suatu layanan kepentingan klien melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Kegiatan bimbingan konseling lapangan ini biasanya dilakukan di luar sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap dari diri siswa atau klien tersebut. Disinilah konselor atau guru bisa memberikan bimbingan konseling pada siswa atau klien tersebut. Manfaat dari layanan bimbingan dan konseling lapangan ini ialah siswa tersebut untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya masalah-masalah pribadi dalam bersosialisasi pada teman, guru, seorang tua, dan lain-lainnya, supaya anak tersebut dapat menjadi siswa yang suka bersosialisasi pada lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang kelima yaitu format kegiatan jarak jauh konseling, bimbingan dan konseling. Format kegiatan jarak jauh bimbingan dan konseling ini merupakan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Format kegiatan jarak jauh bimbingan konseling ini sebagai alat komunikasi antara konselor dan konseli sebagai berikut. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. Video conference ini merupakan bagian dari dunia telekonferensi. Bentuk layanan dari video conference ini ialah konsultasi, layanan informasi, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, beserta layanan yang dikembangkan oleh masing-masing konselor dengan sesuai kebutuhan konseli. Yang kedua yaitu layanan bimbingan dan konseling berbasis telepon. Telepon adalah suara jarak jauh. Layanan bimbingan dan konseling ini menggunakan telepon bukan saja berkembang, tetapi telepon sudah banyak dipakai dan diminati oleh manusia seperti acara TV, video, internet, telepon, dan sebagainya. Dengan adanya telepon ini mempermudahkan komunikasi antara konseli dengan konselor. Yang keenam yaitu format kegiatan kolaboratif bimbingan dan konseling. Yang dimaksud di sini ialah bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak yang memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Format pendekatan khusus ini yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui pendekatan daripada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan dalam penuntasan masalah. Misalnya seperti pelayanan seorang konselor dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang klien dapat dengan mudah diselesaikan oleh konselor tersebut. Sekian materi dari saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.